bahasa beliau, kadang-kadang saya agak ragu-ragu menjelaskan. Tetapi kenapa? Karena saya ini orang Buton tapi lahir di Kendari, besar di Kolaka, dan tinggal di Bogor. Jadi pernah tugas di sini tapi tidak terlalu lama. Dalam bekerja di unit pembangunan, baik itu dinas atau kementerian, adalah adanya ego sektor. Adanya ego bahwa kita yang lebih berperan, kita yang lebih baik, kita itu berupaya untuk bagaimana mendekatkan diri, mendorong interaksi dengan masyarakat secara langsung. Dan kemarin malam kan di Sekretariat Daerah itu kita buka itu pertanyaan langsung di lapangan, siapa masyarakatnya untuk langsung ke saya. Ini kita kan akan pilkada. Nah, pilkada itu adalah pesta demokrasi. Benar. Kalau pesta, jangan paksain orang makan satu jenis makanan. Kalau pesta itu siapkan makanan yang terbaik, nah, baru nanti biar masyarakat coba mana yang paling enak. Paling nikmat. Nah, jadi dan setelah pesta jangan berantem. Jangan setelah pesta kita putus silaturahim. Kalau perlu setelah pesta kan kita bertemu kawan lama, saudara lama, akhirnya terbangun silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di segmentasi Koja-Koja. Hari ini masih dalam perayaan rangkaian HUT Kota Bau-Bau. Nah, kita warga Kota Bau-Bau bahagia hari ini karena masuk hari ulang tahun yang luar biasa. Kali ini saya sudah berada di rumah jabatan Wali Kota Bau-Bau bersama Pak Wali. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bahagia sekali saya ini Pak. Karena memang awalnya itu saya lihat di Facebook, saya berpikir, Bismillah saya mau messenger aja beliau, saya mau pastikan mudah-mudahan ada waktu kesempatan bikin podcast ini. Saya WA, saya messenger, dibalas, diatur saja katanya, Masya Allah ini bagus ini. Jadi saya hari ini bisa berada di sini karena memang saya langsung messenger di akun media sosialnya Pak Wali. Apa kabar Pak Wali hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, jadi saya masuk di Koja-Koja kita hari ini bahwa di mana-mana bertebaran poster, spanduk bahwa tema Kota Bau-Bau hari ini, tema HUT Kota Bau-Bau hari ini adalah Posang to Kalapena Lipu. Mengapa tema ini yang diambil, Pak Wali? Ya, jadi saya tuh kalau ditanya bahasa beliau, kadang-kadang saya agak ragu-ragu menjelaskan. Tetapi kenapa? Karena saya ini orang Buton tapi lahir di Kendari, besar di Kolaka, dan tinggal di Bogor. Jadi pernah tugas di sini tapi tidak terlalu lama. Tetapi narasi itu sebenarnya dibikin oleh teman-teman panitia yang intinya menerjemahkan tagline yang saya bawa, yakni bekerja bersama untuk negeri kita. Jadi kenapa bekerja bersama? Karena apa yang saya rasakan selalu tantangan terberat dalam bekerja di unit pembangunan, baik itu dinas atau kementerian, adalah adanya ego sektor. Adanya ego bahwa kita yang lebih berperan, kita yang lebih baik, kita yang lebih kuat, kita yang lebih unggul. Oleh sektor itu, dia tidak pernah berpikir bahwa saya sukses harus dukung oleh sektor-sektor yang lain. Makanya narasi yang saya gunakan adalah bekerja bersama untuk negeri. Dan itulah yang ternyata panitia menggunakan itu sebagai tema dalam hari ulang tahun Kota Bau-Bau. Karena selama 1 tahun ini memang narasi itu yang saya gunakan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di kota. Siap, Wali. Masya Allah. Posang to Kalapena Lipu. Nah, berikutnya, apa saja yang menjadi rangkaian acara di HUT Kota Bau-Bau tahun ini, Pak Wali? Iya, baik. HUT Kota Bau-Bau sebenarnya sama dengan sebelum-sebelumnya, cuman kita mendorong kegiatan-kegiatan yang sifatnya adat budaya untuk melestarikan nilai-nilai yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melibatkan semua komponen dalam memperingati Hari Kota. Dan sejak 17 Agustus yang lalu, bahkan sebelumnya itu di Open House Idul Fitri, saya sudah meminta kepada Sekretariat Daerah, kemudian kepada pengelola kegiatan untuk melibatkan UMKM kita. Dan di hari ulang tahun Kota Bau-Bau ini, UMKM itu karena kita sudah beberapa kali melibatkan, bahkan mereka punya festival UMKM sendiri, festival kuliner,
Nah, saya mendorong supaya UMKM itu terlibat di semua kegiatan-kegiatan. Mungkin barangkali sebagai pendukung atau mungkin dia memiliki kegiatan sendiri. Jadi itu yang kedua. Jadi selain nilai-nilai adat yang bisa mendukung pembangunan ke depan, untuk mendukung memperkuat jati diri kita, penguatan UMKM kita, karena hemat saya kalau kita mau mengharap ekonomi kita kuat karena intervensi daerah lain atau bahkan dari luar, maka kita tidak akan pernah kuat. Kita harus bangun kekuatan di kaki kita sendiri. Dan caranya adalah seperti itu, bersama-sama berkolaborasi. Dan yang terakhir, bahwa dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Kota Bau yang kita sebut sebagai Harwana ini, selain kita memperkuat yang 2 poin itu, kita juga, khususnya saya itu, berupaya untuk bagaimana mendekatkan diri, mendorong interaksi dengan masyarakat secara langsung. Dan kemarin malam kan di Sekretariat Daerah itu kita buka itu, pertanyaan langsung di lapangan, siapa masyarakatnya, untuk langsung ke saya. Dan juga saya minta Kominfo itu, saya akan memandu diskusi dengan para kepala-kepala dinas dan pemerhati. Jadi kalau selama ini mungkin wali kota selalu sebagai narasumber, nah saya sudah minta Kominfo bikin kegiatan dalam Harwana Bau-Bau ini di Kota Mara. Nanti yang memandu diskusi itu adalah langsung wali kota. Narasumbernya apa? Kepala dinas, pemerhati, aktivis. Nah itu yang saya lagi dorong, ayo segera diwujudkan supaya saya akan banyak mendengar dan sekaligus saya sosialisasikan apa kebijakan yang saya tempuh selama 1 tahun ini. Jadi host ini. Jadi saya mau jadi host. Jadi host untuk Kota Bau-Bau. Mungkin barangkali di podcast ini, kalau misalnya ada tema yang menarik, saya nanti minta disiapkan 1 tema khusus. Siap. Membicarakan tentang kota, atau membicarakan tentang digitalisasi, atau membicarakan tentang... Masih konten kreator di Kota Bau-Bau. Saya siap untuk menjadi moderator atau host. Iya, bahagia sekali ini Pak Oli. Nah, tentunya ada harapan di perayaan ulang tahun kali ini. Tentunya apa harapan Pak Wali tentang arah perkembangan Kota Bau-Bau ke depan ini, Pak Wali? Bisa cerita soal baik. ini? Bau-Bau itu sudah menetapkan visinya 5-20 tahun ke depan dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang, itu 5 dan 20 tahun. Itu ada dokumen perencanaan kita itu, setiap 5 tahun kita bikin itu sebagai hub maritim di Timur Indonesia, di Sulawesi bahkan ya. Jadi hub itu ada 3. Sebenarnya kalau pengertian hub, ada 4. Jadi hub itu sesungguhnya kita bicara dia menjadi penghubung dengan wilayah-wilayah sekitar. Ya. Jadi hub apa? Darat pasti jalan, laut pelabuhan, udara bandara, dan saat itu digital, penghubung digital ke wilayah-wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara Kepulauan. Salah satu tantangannya, kita harus memastikan tidak ada lagi yang namanya blank spot di Bau-Bau. Kalau misalnya BTS kita tidak ada karena terbatas, belum saatnya, ya kita dorong adanya Starlink. Dan saya sudah bekerja sama dengan BRI di SD Palabusa yang selama ini internet susah ke sana, saya masukkan internet dengan menggunakan Starlink di sana. Dan itu di Bau-Bau sudah ada Starlink. Silakan coba di sana nanti ya, buat semua pemirsa yang mau nyoba Starlink. Kalau misalnya lihat Elon Musk punya Starlink, itu ada di Bau-Bau. Itu di Palabusa saya pasang satu. Itu sudah ada di sana, di SD Palabusa. Nah, itu. Kemudian harapan saya tahun ini kita kan akan pilkada. Nah, pilkada itu adalah pesta demokrasi. Kalau pesta, jangan paksain orang makan satu jenis makanan. Kalau pesta itu siapkan makanan yang terbaik, baru nanti biar masyarakat coba mana yang paling enak. Paling nikmat. Nah, jadi dan setelah pesta jangan berantem. Jangan setelah pesta kita putus silaturahim. Kalau perlu setelah pesta kan kita bertemu kawan lama, saudara lama, akhirnya terbangun silaturahim. Jadi saya menghimbau ke masyarakat kita, ayo kita peringati Hari Ulang Tahun Kota Bau-Bau, dan sebentar lagi kita akan pilkada. Ayo kita jaga kenyamanan negeri kita, karena kalau bukan kita siapa lagi yang menjaga kita punya negeri, kita yang hidup di sini. Dan bagaimana cara menjaga negeri kita? Jangan membuat sesuatu yang akhirnya warga lain tidak nyaman, baik dari kata-kata, di media sosial, berinteraksi dengan yang lain. Ayo kita jaga. Persoalan memilih itu berbeda, itu lumrah. Setiap 5 tahun kita akan seperti itu. Tahun ini mungkin kita berbeda pilihan.
bisa jadi 5 tahun depan kita sudah sama pilihan. Jadi untuk apa kita bergesek-gesek bahkan sampai memutuskan silaturahim? Saya kira saya himbau, ayo kita jaga kita punya negeri, salurkan suaranya, pilih yang terbaik, jangan juga diam-diam. Baru nanti kalau setelah tidak terjadi keharapannya, baru menyesal kenapa dulu saya tidak memilih ini yang terbaik. Pilih yang terbaik menurut warga. Mudah-mudahan setelah selesai itu kita jaga lagi kita punya negeri, ya. Jadi siapapun wali kotanya pasti dia ingin bangun negeri ini. Dan saya perlu sampaikan kepada kita semua, kenyamanan negeri seperti kota Bau-Bau itu, kota pantai seperti Bau-Bau ini yang banyak orang datang, pergi, singgah, itu orang nyaman karena kata-kata kita, sikap kita, termasuk kelakuan yang namanya buang sampah. Saya selalu ingatkan, mau indah seperti apapun, tapi kalau sampah berantakan, apalagi sudah bau, orang tidak nyaman. Jadi, ayo biasakan kita buang sampah, bukan pada tempatnya, tapi kita pilah. Kalau buang sampah tempatnya itu sudah sering orang, tapi kita pilah. Jangan makanan organik kita campurin plastik. Karena nanti susah diolahnya. Kita pilah. Kalau perlu setiap warga ada kantong plastik di kantongnya. Setiap jalan, belum ada tempat sampah plastik simpan di. Nah, nanti bekas makanan silakan. Itu bisa diolah. Tapi kalau plastik, susah diolah. Jadi, biarlah itu nanti diolah oleh Dinas Lingkungan Hidup, tapi sampah-sampah organik yang di rumah, kalau bisa kita bikin kompos. Kalau belum kita bikin kompos, sampaikan ke dinas, sampaikan ke camat, lurahnya, nanti kita latih. Seperti begitu. Jadi, ayo kita, kalau sampah kita bisa kelola, dan memang tantangan terbaru kita itu merubah perilaku. Orang yang terbiasa buang sampah sembarangan atau tidak memilah sampah, nah itu yang harus sering kita ingatkan, kita dodo kan yang bahasa butuh. Tutup ya. Sedot terus. Nah, baik Pak Wali. Memang saya sangat bersyukur. Terima kasih banyak kami sudah diterima di sini. Dan sebagai closing mungkin, karena mungkin saya pikir Pak Wali padat ini, tapi menyempatkan diri untuk bisa bersama kami. Nah, apakah ada pesan khusus? Disampaikan kepada masyarakat Kota Bau-Bau dalam perayaan HUT kali ini? Silakan. Saya pesan buat masyarakat Kota Bau-Bau, negeri kita ini negeri yang sudah sangat tua dan sudah banyak falsafah hidup yang kita disampaikan oleh leluhur kita. Jadi, ayo kita jaga negeri kita dengan mengamalkan pesan-pesan hidup orang tua kita dulu. Saya kira kalau berdebat soal falsafah hidup, saya yakin jago kita. Tetapi tantangan terberatnya adalah mengimplementasikan apa yang kita debatkan. Kalau kita bicara tentang kebersihan diri, ayo lakukan bagaimana membersihkan diri yang baik dan benar dan secara rutin, kontinu. Kalau kita bicara orang buton itu sangat halus perkataan dan mudah sekali memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh orang, maka ayo kita lakukan seperti begitu. Jadi selalu saya sampaikan di forum mana saja, tantangan kita orang buton saat ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan kita, satunya perbuatan sesuai pesan dan filosofi hidup. Ayo kita siap, itu buat negeri kita. Ya, mari kita lakukan semua bahwa lebih baik dan bahagia ke depan. Baik Pak Wali, terima kasih banyak atas waktunya. Sahabat Timur semua dimanapun saja Anda berada, nah kali ini spesial sekali, terima kasih banyak Anda sudah bisa menyaksikan podcast Koja-Koja ini, dan saya akhiri bila itu berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.